kucing yang paling besar katanya dia itu. Ntar dibawa macan sininggal dong. Macan. Coba kita lihat dulu dan kabarnya si dia ini lagi dekat sama yang namanya Ria Ricis. Ya kan? Kita tanya-tanya. Kita lihat dulu profilnya Alsyad Ahmad berikut ini. Sudah ada Alsyad yang punya piaraannya adalah harimau ya. Iya betul. Benar ya, kalau tiap hari makannya 1 juta, 2 juta tuh daging apa segala macam. Sehari makannya kurang lebih banyaknya 7 sampai 9 kilo daging. Harganya sekitar segitulah ya. Ya kurang lebih segitulah. Kamu nggak dikasih acara, tapi acaranya adalah syuting bersama harimau. Termehek-mehek versi harimau gitu. Aku mengundurkan diri. Oke, baiklah. Asyad dan juga Mandala, kalian duduk di sini untuk menjawab pertanyaanku. Jawab dengan jujur ya, jujur apa adanya. Ya, jangan dikasih sugar coating yang manis-manis. Apa adanya. Apakah pertanyaanku ini merupakan sebuah fitnah atau fakta? Asyad. Ya. Apa kabar? Baik. Baru kali ini ketemu ya. Lebih Kenapa serem mana? deg-degan ya, Mas? Lebih serem mana harimau sama aku? Ya 11-12 ya. Fitnah atau fakta Asyad? Mau sebenarnya dalam sosok Ricis lah kamu menemukan ciri-ciri perempuan idaman, dan bahkan kamu dan orang tua kamu udah cocok banget sama Ria Ricis, makanya kamu semakin gencar deketin dia dan bikin konten bareng Ria Ricis. Fitnah atau fakta? Untuk urusan teman benar. Oh, urusan Tapi teman. kalau untuk urusan pasangan bukan itu. Oh, bukan itu. Maksudnya bukan itu kriterianya. Maksudnya pada dibahas itu untuk teman. Untuk teman Ricis baik banget kan. Oh, cocok lah ya. Cocok ya untuk teman, untuk partner kerja juga. Tapi kalau untuk pacar belum. Carinya yang kayak apa sih? Belum sih, pacar? gimana ya? Jodoh nggak ada yang tahu ya. Iya, jodoh nggak ada yang tahu. Tapi aku pernah baca, katanya salah satu kriteria pasangan yang ingin kamu dapatkan itu adalah dia juga suka binatang. Iya, sebaiknya suka binatang juga. Ricis suka binatang nggak? Suka dia. Oke, cocok dong ya. Oke. Terus apa lagi? Kalau pasangan, pasangan kamu cari apa lagi selain baik dan cantik? Kriterianya ya emang nggak banyak sih. Yang penting nyaman, cocok gitu aja. Nyaman, cocok. Iya, yang penting nyaman sih. Udah nemu belum sih? Sampai saat ini belum sih ya. Kamu lebih nyaman sama cewek apa sama harimau? Sampai saat ini masih nyaman sama harimau. Apakah kamu cari yang agak nakutin gitu kayak harimau? Mereka walaupun ganas tapi nggak pada bohong. Berarti kamu cari yang jujur. Jujur apa adanya. Yang nggak suka ngomong ya. Ya suka ngomong juga. Kan. Tapi dia yang penting adalah jujur ya. Oke, baiklah. Berita atau fakta Asyad? Bahwa kegiatan kamu berenang bersama hiu, ya, sama Ria Ricis itu adalah salah satu cara kamu untuk menguji apakah dia benar pencinta binatang, apakah dia cocok dengan kriteria-kriteria aku. Fitnah atau fakta? Jawabannya selain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Iya, enak banget masa gini nih. Kita rehearsal pakai ini dan tungguin kita liburan di laut. Tapi ini benar ya, pintar banget. Ini pasti kalau ngegoseknya Lebih kebut ya? dan ringan. Oke, jadi kita membutuhkan 4 gembok ya. Jangan lupa setelah digembok kuncinya dibuang yang jauh. Tapi ini udah standar keamanan ya, Chef? Standar nasional Indonesia. Aku Standarnya cuma 2, aku taruh 4. ini ya, ibu, masa dia umur 4 tahun kan sama tante dibawa umroh ya. Gimana umroh udah bapak udah? Iya, bawa umroh itu. Kita datang ke Makkah tuh sekitar jam 1:30 malam ya. Itu langsung umroh ya. Yang namanya Asyad enggak rewel. Cocok. Kita kembali lagi ya ke Asyad. Nih, Asyad dulu mah dikenalnya sebagai sepupunya Raffi Ahmad yang melihara harimau. Bener. Sekarang dia banyak dikenal sebagai sepupunya Raffi Ahmad yang lagi deket sama Ria Ricis. Namanya nggak tahu. Nah, jadi kalau di jalan tuh ya ketemu orang ya, orang tuh nunjukin, oh ini sepupunya Raffi Ahmad. Iya, Atau enggak ini yang punya Ehsan. Emang kocak emang kayak gitu orang-orang. Nggak tahu nama gue nggak. Namanya Alsyad ya kan. Dia kalau belum punya pacar ya kan, tapi lagi sering bikin konten sama Ria Ricis ya kan. Jadi gimana kalau kamu punya pacar kan salah satu syaratnya harus suka binatang. Apakah harus dites gitu? Berenang dulu sama ikan hiu ya kan. Ya kalau pertanyaan tadi itu fakta karena emang dia suka sama ikan atau binatang laut ya, karena suka berenang ke pantai. Jadi kita bawa ke salah satu tempat akuarium di Jakarta yang isinya ada ikan hiu, ikan pari dan lain-lain. Bikin konten bareng di sana dan bener dia emang bener suka sama binatang laut ya, ikan hiu kayak gitu dia nggak takut, malah enjoy. Cocok dong kalau sama sih. Iya kan sama-sama suka binatang ya. Cocok dalam arti tadi bilang baru secara teman. Walaupun
depannya kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, jodohmu ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Tapi sejauh ini gimana? Ada perasaan gimana gitu nggak sih? Teman. Masih teman. Iya. Kamu udah pernah punya pacar nggak sih seumur-umur dalam hidup Pernah kamu? dong. Terus masalahnya apa waktu itu sama pacar itu? Oh itu tuh nggak cocok. Karena udah nggak cocok gimana Oh sih? bukan karena binatang-binatang kamu? Oh bukan. Oh bukan. Karena dia Yang cemburu. biasalah yang udah lama-lama kamu berubah ya, ide-ide berubah udah apa? Bye, putus. Berubah ya kamu sekarang lebih terkenal. Kamu sekarang sering masuk. Enggak dulu belum. Oh, belum juga. 2017 itu. Terakhir kamu punya pacar? Iya. Terakhir Terus pacaran. kenapa lama menjomblo? Hah? Nah, belum nemu lagi. Oh, Sekarang tambah banyak yang deketin pastinya. Iya. Karena Iya. dia kasih makan harimau aja segitu. Kaya dia. Ya boncos sebenarnya. Habis duitnya boncos. What? Kasih makan harimau. Iya, sebulan tuh habis 50 juta lumayan. Dia harus rela cari pacar yang ya duit jajannya berkurang karena dia lebih suka jajanin harimau. Lanjut berikutnya. Oh, mandala fitnah atau fakta? Kamu itu orangnya sebenarnya nggak tahu malu, tebel muka. Dulu udah ditolak berkali-kali sama istri kamu aja masih kamu kejar-kejar terus sampai istri kamu bosan. Jadi menerima karena belas kasihan sebenarnya. Fitnah atau fakta? Iya betul. Nggak serius, kamu orangnya segitu. Nggak, secara kepribadian kamu tuh emang orangnya yang udahlah nggak ada gengsi, nggak ada malu apa segala macam untuk hal apapun. Enggak sih, kalau aku berusaha untuk nyoba sesuatu untuk yang baik, kenapa enggak? Oh, itu ya. Iya, kan itu niatnya baik. Mindsetnya itu ya. Mindsetnya kita baik, ya kan? Kita mau berusaha untuk serius sama dia. Ya kalau ditolak ya namanya juga ikhtiar. Oh, iya. Walaupun dibilang agak muka apa tadi? Ke tembok. Pernah nggak sih kamu ada kejadian satu yang itu kamu sebenarnya malu tapi udah cek aja gitu kayak nggak enak deh coba. Ya, waktu itu kan pertama kali nembak dia kan. Jadi dia buru-buru, setiap aku ajak dia buru-buru mau balik kan. Nah, pas dia di mobil, di parkir mobil, kebetulan parkir mobilnya itu deketan sama aku kan. Aku samperin aja langsung di situ. Aku pura-pura waktu itu nanyain dia, berani pulang malam sendiri. Ya itulah bro ya. Iya, salah satu cara dan trik dan modus. Modus kalau orang bilang dulu kan punya obeng nggak? Ya. Dari Jadul situ banget. sebenarnya. Iya, dari situ. Jadi pura-pura nanyain dia berani nggak pulang, nanyain di mana rumahnya. Nah di situ kemudian hari berikutnya kan tahu kan, oh dia pulang jam segini. Nah kebetulan aku sama-samain pulangnya. Ih, serem ya dia shocking ya ternyata. Shocking deh. Tapi berhasil loh, Kak. Nah, berhasil. Tapi berhasil Kalau lagi kamu deh, kan? triknya gimana, Asyat? Kurang bisa mana? Lanjut, mandala fitnah atau fakta? Fakta. Belum. Cita-cita kamu padahal sebenarnya ingin jadi tentara, tapi pas mau masuk akabri kamu malah disuruh pulang. Oh yang ini. Karena katanya lebih cocok jadi artis lah kamu gitu. Fitnah atau fakta? Wah itu bener-bener itu, aduh, itu zaman dulu banget ya ceritanya itu. Fakta ya berarti. Aku udah berusaha, namanya masuk ke ABRI itu kan harus olahraga, lari, jaga kesehatan, makan, push up, ya kan, sit up itu udah dilakuin kan. Nah pas testing yang pertama aman ya, lolos. Pas testing berikutnya ketemu jenderal-jenderalnya tuh, udah pakai baju setengah gini kan, nggak pakai baju lah, udah siap mau digebukin jenderalnya. Iya kan. Nah terus dilihat sama jenderalnya gini, kamu ngapain di sini? Kirain kenal sama gue kan? Emang Kenapa Pak? Gitu. emang kenapa Pak? Saya kan mau masuk akabri ya. Terus dia bilang, Kamu nggak cocok jadi akabri, kamu pulang aja. Loh, kenapa? Kamu cocoknya jadi artis. Disuruh pulang. padahal kamu udah jadi artis itu? Belum. Belum ke kuliah waktu itu. Disuruh pulang, udah kamu pulang aja. Kamu nggak cocok jadi artis. Abis itu barulah kamu jadi bawain acara Jadi, teman. enggak, gagal kan kitanya. Ya gagal. Sama kayak dia. Udah, Dia juga mau jadi pilot kamu ya? Betul. Gak boleh. Mau jadi nggak pembalap. boleh. Nggak boleh juga. Jadi sekarang mau jadi apa? Nggak jadi apa-apa dia udah sekarang. Tapi itu ya namanya ya. Iya. Kehidupan kita nggak pernah ada yang tahu. Ini tamu saya yang satu lagi nih. Dia sebelumnya adalah seorang pramugari. Tetapi kondisi pandemi ya membuat dia sempat dirumahkan sampai akhirnya dia berhenti jadi pramugari dan akhirnya banting setir berjualan lontong sayur. Kita lihat dulu profilnya ya, ini Maitri dulu pramugari, sekarang dia banting setir menjadi berjualan lontong sayur. Omset bagus lontong sayur? Alhamdulillah. Sama dulu waktu jadi pramugari gimana? Sama sih Kak. Sama pendapatannya. Iya, betul, sama. Betul ya, rezeki itu kalau udah deket situ gitu ya. Iya
Iya, betul. Padahal dulu sempat dia masuk pramugari aja berapa kali tes kamu gagal? Gagal itu 5 kali, Kak. 5 kali ya? 5 kali coba. 5 kali coba gagal, begitu masuk. Di perusahaan yang sama ya, Kak? Di perusahaan yang sama. 5 kali gagal, begitu masuk setahun dirumahkan. Belum rezekinya, Kak. Belum rezeki, tapi dia tetap survive. Oke, sekarang kita untuk mengobati kerinduan. Coba dong, masih ingat nggak bagaimana caranya memberikan apa-apa untuk safety demo? Silakan. Semoga nggak salah-salah ya, Kak. Ya salah-salah juga nggak ada yang tahu kalau kita kita nggak tahu. Penumpangnya ini ya? Oh iya, penumpangnya ini. Oke, Jadi kita penumpangnya ya. Kemana kita? Penumpangnya Ke Bali ya. Batam. Oh, ke Batam. Oke, Batam. silakan. Bapak dan Ibu yang terhormat, saya akan memperagakan alat-alat keselamatan yang ada di dalam pesawat. Pesawat ini memiliki 4 pintu darurat, 2 di sebelah kanan dan 2 di sebelah kiri. Pesawat ini juga dilengkapi dengan 4 jendela darurat masing-masing 2 buah di setiap sisi. Dalam keadaan darurat, lampu di kabin akan mengantar Anda menuju pintu keluar. Cara menggunakan sabuk pengaman, bagaimana menguncinya, mengeratkan sabuknya, kemudian melepaskannya. Ya, dan hanya digunakan pada saat pendaratan darurat di air. Apabila tekanan apabila tekanan arah Anda pakai menutupi hidung dan mulut, kemudian bernapaslah seperti biasa. Terima kasih. Udah lama banget aku salah. Oke, sekarang kita lihat pertanyaan dari netizen atau tamu-tamu saya. Pertama, pertanyaan buat siapa? Kak Arsyad. Emang gak takut bernasib sama kayak cowok-cowok yang pernah deket sama Ricis? Deketnya cuma sebentar, terus Ricis deket lagi sama cowok lain. Emang kelebihan kakak dari mereka apa? Katanya gitu, astaga. Silakan Kak Arsyad. Ya, kenapa takut? Karena kan berteman ya. Iya, berteman. Iya kan? Jadi nggak takut Bukan ya? PDKT, bukan untuk jadi pacar atau gimana. Walaupun kedepannya nggak tahu ya. Jujur nggak ada yang tahu. Cuman kalau berteman nothing tulus gak sih? Lagi Iya. Ricis baik sih. Nggak ada harapan Dia mau apa-apa main ya? sama siapapun bebas. Niatnya baik aja. Gue juga mau main sama siapapun bebas. Oke. Ya. Lebih serem mana? Kamu dapat komentar-komentar netizen yang berharap banyak pada kamu, sama kalau kamu berhadapan sehari-hari sama harimau. Harimau sih. Harimau lebih serem ya? Harimau serem. Harimau udah nggak ada obatnya, udah paling serem itu. Dan kamu emang katanya emang suka yang ekstrim-ekstrim Bener. gitu ya? Iya. Mau jadi pilot, pebalap. Iya. Pilotnya dulu pilot pesawat tempur ya kalau nggak salah ya? Pengennya iya militer. Serius. Pengen serius. Akhirnya sekarang maunya jadi apa? Akhirnya sekarang jadi bisnismen aja, mau jadi konservasionis, bikin kebun binatang. Rencananya. Oke, kita doain ya. Lanjut pertanyaan berikutnya buat siapa nih? Kak siapa pertanyaannya? Lanjut. Kak Mandala. Kalau misalnya anak kakak baca berita online tentang kasus yang dulu bakalan dijelasin jujur atau tetap bilang itu pesantren? Ya, Pak. Gimana, Pak? Anaknya ikut tuh. Anaknya di situ dia tahu. Anaknya ikut ya. Gimana? Iya, jadi kalau yang gede udah tahu kan. Kalau yang kecil belum tahu. Jadi kita jelasin dulu yang udah tahu. Ya, Kenapa dulu sebenarnya ditahan? iya, yang jadi apa yang terjadi dulu dijelasin ya, bahwa sebenarnya itu cuman politik ya. Karena ada kemungkinan untuk menang, makanya harus dihilangkan. Oke, dan bapaknya belum kapok ya? Iya, iya. 2024 masih lagi ya? Udah ditawarin kemarin. Oh, serius? Wih. Terus kamu bilang Jadi apa? baru keluar kemarin dari penjara itu udah ditawarin. Oh, gitu. Datang ke rumah untuk wakil bupati 2 daerah. Terus kamu bilang apa? Tidak dulu. Tidak dulu, hutang saya masih ada gitu. Bukan. Apa? Hah? Tunggu waktunya. Oh, tunggu, saya belum siap gitu ya? Saya belum siap. Oh, saya belum siap. Lanjut berikutnya, pertanyaan buat siapa? Buat siapa? Kak Metri, selama jadi pramugari pernah nggak sih digodain sama penumpang? Nah, kalian pernah godain belum? Kalau Kenapa ada kita Asya? digodain mas dia. Pilotnya biasanya. Oh, Enggak itu dari pramugari kan. dan kebalikannya. Itu yang satu. Kan titip-titip, oke. Kita jadi pilot dulunya. Oke, gimana? Oh, iya. Iya, benar. Iya, pernah nggak, Metri? Jawabannya setelah berikutnya, jangan kemana-mana. Tetap di Rupi. Metri jawab tadi pertanyaannya. Apakah kamu pernah digodain sama penumpang? Pernah sih, soalnya ada aja sih Kak yang pasti ngegodain tuh pasti ada. Contohnya kayak gimana? Contohnya Kamandala ini. Iya tadi ngaku dia. Iya yang tadi ya. Lu pernah godain? Yang paling nyebelin kayak gimana penumpangnya? Bercandain biasanya ya? Bercandain ya? Biasanya tuh bercandain juga ada. Terus ada juga yang maksa banget buat minta nomor telepon. Sampai bilang ke persernya buat minta gitu. Ih, serem nggak? Nggak ditanggepin sih. Nggak pernah ada yang kamu kasih nomor telepon? Nggak ada. Pernah ketemu dia nggak di pesawat? Gue dulu waktu itu minta nomor telepon dikasih. Kamu
waktu bujang. Ini Alsa juga dari tadi juga penasaran banget ya. Kamu tadi mau nanya apa? Iya, kalau kan untuk penumpang nih, kalau pilotnya ada nggak sih yang kayak gitu sama suka godain? Suka godain pramugari. Pasti ada aja sih, karena kalau misalnya flight lama tuh Kak, long flight gitu kan barengan tuh sama captain sama ya pokoknya sama pilotnya beberapa hari tuh pasti ada aja yang godain. Ada aja yang godain ya. Tapi masih kalau lah ya. kalau banyak